Perum Perhutani, salah satu badan usaha milik negara yang mempunyai tugas untuk melestarikan kawasan hutan yang telah dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan. Perum Perhutani untuk dapat melaksanakan tugasnya perlu menggali dan mengelola potensi-potensi yang berada dalam kawasan hutan berupa kayu dan non-kayu sebagai langkah eksistensi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kesempatan ini kami akan menampilkan kandungan potensi alam dalam kawasan hutan tersebut berupa mata air yang direncanakan akan dikelola untuk dapat dimanfaatkan oleh dan demi memenuhi kepentingan masyarakat banyak, serta potensi panorama alam yang akan dikelola sebagai wana wisata. Hamparan panorama laut dengan terumbu karang, gugusan batu karang dan mini akuariumnya, semburan air terjun, mata air yang tak pernah kering, simpanan sumber air panas di dalam hutan, serta mitos kawah Pulau Sari merupakan fenomena alam yang akan mengiringi perjalanan wisata di kawasan KPH Banten. Setelah menempuh perjalanan sepanjang 95 km dari Kabupaten Lebak, kita sampai di objek wisata Pantai Cibobos. Begitu penduduk sekitar memberi nama. Ada 4 objek wisata di hamparan pantai ini: Karangsongsong, Cikesal, Karangberem, dan Cipanyaungan. Lokasi keempat objek ini berada di petak 33H dan 32I. Karangsongsong dan Karangberem merupakan gugusan pantai berkarang yang dihiasi dengan terumbu karang, sedang hamparan pasir putih menghiasi pantai Cikesal dan Cipanyaungan. Pada musim angin barat dan angin selatan, Karangsongsong mengeluarkan bunyi dengung seperti bunyi dengung yang kita dengar pada saat meniup bilah bambu untuk menyalakan api di tungku. Potensi yang masih dapat dikembangkan di objek wisata ini selain camping ground adalah kegiatan outbound. Namun untuk menghasilkan pendapatan yang optimal, perlu pengelolaan intensif dan profesional. Sampailah kita di kawasan wisata Pantai Pulau Manuk, Pulau Karang yang masih termasuk ke dalam petak 45A, yang merupakan kawasan hutan RPH Bayah Selatan. Banyak wisatawan menyebut Pulau Manuk sebagai tanah lot Banten. Jarak tempuh Rangkas Bitung Pulau Manuk adalah 144 km. Untuk bisa menginjakan kaki di Pulau Manuk, dapat menyewa perahu bermotor ataupun jalan darat sepanjang kurang lebih 300 meter bila pasang surut tiba. Saat ini kita berada di kawasan Pantai Cihasem,
yang bersebelahan dengan Pantai Sawarna yang sudah lebih dulu dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Perjalanan kita lanjutkan ke Pantai Cihasem. Pantai Cihasem diambil dari nama Sungai Cihasem, berada di petak 45A RPH Bayah Selatan, BKPH Bayah, KPH Banten. Dengan jarak tempuh 157 km dari Rangkas Bitung atau kurang lebih 45 km dari Pelabuhan Ratu. Daya tarik wisata ini adalah ombak 7 untuk atraksi selancar. Para layang dan outbound adalah dua atraksi yang bisa dikembangkan untuk menambah semaraknya ragam pariwisata. Katanya sampai ke jalan itu katanya dalam bawa jalan raya. Oh iya. Benar Pak. Di samping keindahan Pantai Cihasem, ternyata tidak jauh dari lokasi pantai terdapat gua yang cukup menarik. Gua Langir atau Gua Langgir namanya, yang menurut masyarakat setempat berarti laban. Di dalam gua tersebut ditemukan stalaktit dan stalagmit yang masih muda dan belum pernah ada penelitian sebelumnya. Juga terdapat mata air yang jernih dan diyakini oleh masyarakat tempat mempunyai khasiat yang beraneka ragam. Masnya? Nah gitu Pak, terus Pak. Ya, Terus bawa Pak, terus masuk. saya hebat nih. Coba coba. Nah, terus Pak. Pipin. Ini, ya. Aduh, heran China. Ih, kalau itu lega, oi. Jadi lihat deki orang. Oh, benar. Suatu keunikan yang kita jumpai pada perjalanan wisata kali ini. Mata air panas dalam kawasan hutan, tepatnya di petak 10C RPH Kerta, BKPH Malingping. Legenda Nyi Darsi, seorang wanita yang sembuh dari penyakit kulit yang hebat, menjadi daya tarik tersendiri untuk mengunjungi objek air panas ini, berziarah sekaligus merasakan keajaibannya. Belum diketahui unsur-unsur kimia yang kuat yang terkandung, namun air panas ini sama sekali tidak berbau belerang. Fenomena alam berupa patahan sungai Ciliman yang membentuk air terjun setinggi 20 meter dan dispersi yang dibentuk oleh percikan air yang menimpa bebatuan yang tersusun tidak beraturan, serta tebing tinggi yang kokoh membentang merupakan daya tarik
dari Curug Sata. Curug Sata, demikian namanya, berada di petak 14H, wilayah RPH Gunung Kencana Selatan, BKPH Gunung Kencana. Hanya 12 km saja jaraknya dari Kecamatan Gunung Kencana dan 18 km dari Kecamatan Malingping, serta 800 meter melewati jalan setapak. Keindahan Curug Sata sudah dapat dinikmati. Air adalah kehidupan. Satu kalimat puitis yang menyiratkan makna betapa air mempunyai nilai yang tak terhingga besarnya bagi kehidupan semua makhluk di muka bumi ini. Ada dua mata air yang terdapat di RPH Mandalawangi. Cihunjuran berada di petak 51A dan Cikurung Kuda berada di petak 50A. Sekarang kita beralih ke petak 51A, mata air Cikurung Kuda. Debit mata air ini tidak kurang dari 200 liter per detik. Lokasi mata air Cikurung Kuda berada pada jarak 17 km dari kota Pandeglang. Dan untuk mencapai lokasi ini hanya diperlukan berjalan kaki lagi sepanjang kurang lebih 500 meter.